Bagaimana kabarnya hari ini para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda, generasi muda Indonesia? Pada video pembelajaran pertama ini, ada beberapa hal yang ingin Sir Jimmy sampaikan. Pada 1 tahun ajaran ini, total materinya ada 7 bab. 4 bab pertama, bab 1, 2, 3, dan 4, itu untuk semester pertama. Sedangkan 3 bab berikutnya, bab 5, 6, dan ke-7, itu untuk semester yang kedua. Pada video pembelajaran pertama ini, materinya yaitu bab pertama, bab 1, dengan judul materi yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. Perhatikanlah video pembelajaran ini dari awal hingga akhir agar pemahaman kita mengenai sistem pembagian kekuasaan negara semakin utuh dan lengkap. Jangan lupa, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, ada tugas, kerjakanlah secara disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian, kumpulkanlah pada aplikasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dengan penuh semangat juang, penuh semangat 45, mari kita mulai materinya sekarang. Pada video pembelajaran yang pertama ini, materi kita yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu kekuasaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Tentu saja dalam kekuasaan ada pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Kekuasaan mempunyai arti sebagai kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau keinginan yang diperintahkannya. Jenis-jenis pembagian kekuasaan negara. Yang pertama, menurut tokoh bernama John Locke, dalam bukunya Two Treatises of Government, memberi usul agar kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Berikutnya, menurut tokoh bernama Montesquieu, dengan teori trias politica, yang ada dalam bukunya berjudul L'Esprit des Lois, dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dari kedua tokoh ini, kita bisa melihat perbedaan konsep kekuasaan John Locke dan Montesquieu. Tentu saja, dari konsep John Locke dan Montesquieu mempunyai kesamaan konsep tentang kekuasaan legislatif. Sedangkan konsep lain pada dasarnya mempunyai perbedaan, yaitu yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif, karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Republik Indonesia sendiri menggunakan konsep siapakah?
Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai atau menggunakan konsep dari Montesquieu, yaitu trias politica. Jangan lupa, negeri kita Indonesia menggunakan atau memakai konsep dari Montesquieu, trias politica. Sekarang kita berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, kita melihat konsep pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, di antaranya Presiden sebagai kepala negara dan kepala eksekutif pemerintahan, MPR, DPR, dan DPD sebagai badan legislatif, MA, MK, dan KY sebagai badan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan negara untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta kestabilan nilai mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita berbicara mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah. Pada tingkatan pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Adapun tingkat kota kabupaten, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kota, kabupaten, wali kota, wakil wali kota, atau bupati, wakil bupati, dan DPRD kota kabupaten. Tadi sebelumnya kita berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang berikutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Maksudnya adalah berlangsungnya relasi, hubungan,
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. Relasi hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten harus menciptakan koordinasi dan kepercayaan satu sama lain di bawah pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat dari penerapan azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi di sini maksudnya adalah penerapan dari otonomi daerah di setiap wilayah di Indonesia. Di sini ada peta dengan dominasi warna merah dan warna putih. Kira-kira apakah maksudnya itu? Mari kita pikirkan sejenak. Maksudnya adalah agar dalam setiap pelaksanaan kekuasaan di setiap wilayah Indonesia dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke. Itulah dia materi pada video pembelajaran kali ini, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Semoga menjadi pemahaman yang baik untuk kita semua mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Teruslah bersemangat, teruslah berjuang untuk mencapai cita-cita untuk Indonesia Raya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini secara lengkap. Dan jangan lupa setelah ini kerjakan tugasnya dengan disiplin dan bertanggung jawab, serta dikumpulkan pada aplikasi yang telah ditentukan. Terima kasih dan salam merdeka. Terima kasih, salam merdeka.